Tiap krisis ya itu selalu ada industri yang mengalami kenaikan. Gue bukan aminin krisis ya, disclaimer dulu. Tapi ketika kita ngomong kayak COVID contohnya, COVID semuanya itu turun, nggak semuanya loh. Pokoknya cek healthcare, kesehatan itu mengalami kenaikan. Karena semua orang itu sakit, semua orang bakalan memerlukan yang namanya healthcare gitu. Sama kayak misal seperti sekarang ya, rupiah itu mengalami pelemahan ke 18.200-an. Sekarang per video ini kita shoot di 18.000. Ini siapa yang sebenarnya mengalami keuntungan? Gue bisa list beberapa. Yang pertama itu orang-orang yang bekerja dalam gaji USD. Jadi bekerja dalam remote ya. Jadi misal gue bekerja buat company di United States, di Amerika, dan gue digaji dalam bentuk US dollar. Otomatis gaji gue itu naik 11%. Nah ini otomatis ya gue diuntungkan gitu kan. Ya meskipun ya kita tidak bisa neglect ya bahwa ya barang-barang itu juga mengalami kenaikan. Tapi barang-barang itu mengalami kenaikan juga nggak instan 11% juga. Makanan itu nggak langsung naik 11% gitu. Jadi pertama ya orang-orang yang bekerja di luar ya ini mengalami keuntungan. Yang kedua, orang-orang yang ekspor barang ke US. Ya, jadi kita ngomong ya, orang-orang yang ekspor barang ke US ya, terus saya misal gue bikin jam tangan, ya ini anggap jam tangan nih kayak gini nih. Nah kayak gini, jam tangan ini gue bikin di lokal, ya rupiah. Tapi gue jual ke Amerika, otomatis gue bakal dapat bayaran USD. Tapi kan gue bikin di sini, gue bikin di lokal ini, pakai pabrik di lokal sebelah sini, ini bikinnya lewat rupiah, alias IDR. Jadi technically ya, pendapatan perusahaan gua ya, kalau gua ekspor barang ya, yang gue bikin di rupiah, yang gue bikin di Indonesia, gue jual ke USD, ini gua untung kurang lebih bisa 10%-an gara-gara rupiah ini mengalami kenaikan. Jadi kalian harus mapping ya, ketika kondisinya lu udah tahu seperti ini ya, ketika ada orang-orang yang diuntungkan, lu harus posisikan diri lu itu di tempat yang pipanya itu basah, di tempat yang orang-orang itu diuntungkan. Oh berarti ke depannya, apakah memungkinkan buat lu itu bekerja secara remote? Apakah memungkinkan buat lu, misal lu ekspor impor ya, lu jual barang lu ke luar. Jadi selalu ada pihak yang diuntungkan ketika krisis-krisis seperti ini tuh terjadi. Selanjutnya yang ketiga ya, sebenarnya ada juga pihak-pihak yang berinvestasi di US stocks, saham Amerika. Ini mengalami keuntungan ya. Kenapa? Karena nilai dari US dollar itu mengalami apresiasi. Jadi mereka itu untungnya itu double ya. Untung dari mata uang sama untung dari yang namanya itu S&P. Misal mereka berinvestasi di Apple. Misal ya, Apple itu naik 5% tahun ini. Plus mereka untung rupiah itu melemah 10% contohnya. Ya mereka total net gain-nya bisa 15% gitu. Jadi tiga pihak ini sebenarnya diuntungkan ya ketika rupiah ini mengalami pelemahan.